Istri kedua sang penguasa, episode 44. Rencana. Usai pemeriksaan langsung di Dr. Objin, Aurora kini memegang secari kertas berukuran kecil. Wanita itu tersenyum. Ibu jarinya mengelus hasil USG tersebut. Kini telah ada malaikat kecil yang bersembunyi di rahimnya. Malaikat kecil yang saat ini telah berumur 4 minggu. Wanita itu memandangi kertas tersebut dengan mata yang berkaca-kaca. Ada perasaan bangga yang kini bersarang di hatinya. Tangannya terulur ke bawah, meraba perutnya yang masih rata. "Kamu sehat terus ya sayang?" ujarnya seraya tersenyum, namun air matanya berlinang. Saat ini wanita itu lebih memilih menunggu Kimi di ruangan kerja sahabatnya daripada pulang ke apartemennya. Setelah calon dokter itu pergantian shift, mereka akan ke mall jalan-jalan untuk memenuhi panggilan bumil yang satunya. Katanya, ia ingin ngobrak-abrik toko pakaian baby. Karena suntuk menunggu, Aurora memutuskan untuk jalan-jalan mengelilingi rumah sakit besar yang ia tahu adalah milik suaminya. Sembari berjalan, ia terus mengagumi bangunan mewah itu dengan fasilitas yang terbaik. Di dalam hati, ia menghitung seberapa banyak kekayaan suaminya yang seketika "Gimana kejutan buat istrimu? Jadi enggak?" tanya Ethan. Ethan yang kerap kali free lebih memilih ke perusahaan sahabatnya untuk mengganggu kedua pria itu. "Ya jadilah. Gimana persiapannya, Jason?" tanya Al kepada asistennya yang saat ini sedang memegang kertas, memeriksa sesuatu. "Tempat dan persiapan udah siap. Sisa jamuannya," jawab asisten tersebut. "Dan itu jadi urusan kamu, Ethan." Titah sang penguasa itu lalu bersandar ke sofa sembari memejamkan mata. "Oke, beres." Ethan kemudian menyeruput jus yang telah disediakan oleh sekretaris Jason. Kemudian ia melirik sahabatnya, yang raut wajahnya tak seperti biasanya. "Kamu kenapa? Lesu banget? Nggak dikasih jatah sama istrimu?" ujar Ethan diikuti dengan kekahan kecilnya. Istriku sepertinya ngambek," ujar Al, membuat Jason yang awalnya fokus ke kerjaannya melirik sahabatnya. Sepertinya pria itu tertarik dengan pembahasan kali ini. "Ngambek kenapa?" tanya Ethan lagi, sedangkan Jason sudah siap mendengarkan. "Mana aku tahu?" sungut kesal Al tanpa melihat kedua sahabatnya itu. Matanya masih setia terpejam dengan kedua tangannya melipat di dadanya. "Coba ingat-ingat, bos. Kali aja bos punya salah," ujar Jason. "Iya bener. Nggak mungkin tuh binimu marah aja tanpa sebab. Coba ingat-ingat. Kali aja aku bisa kasih solusi." Puk. Sebuah gulungan kertas melayang keras ke kepala bagian belakang Ethan. Dan Jasonlah pelakunya. "Apa sih?" Kesal Ethan mengelus kepalanya yang baru saja teraniaya. "Sok-sokan mau ngasih solusi. Pacar aja nggak punya," cibir Jason menatap sahabatnya jengah. Ethan memutar bola matanya malas. Selalu saja status jomblonya jadi bahan ejekan sang sahabat. Al membuka mata, mencoba mengingat sesuatu. Al berdeham sebelum bercerita, mengalihkan fokus kedua sahabatnya yang sudah seperti tikus dan kucing. "Kemarin Aurora pulang ke rumahnya tanpa memberitahukanku.
Tapi kata Ujang, sebelumnya dia singgah juga di kafe. Terus aku lihat dia sepertinya habis nangis. Semalam pas aku bilang untuk sementara pindah dulu ke sebelah, dia langsung marah. Padahal kan niatku baik, supaya Jenny gak tahu tentang dia. Jelas Al panjang lebar. Salahku apa coba? Tanyanya lagi. Kan istri bos gak tahu kalau untuk keselamatannya sendiri. Ujar Jason. Iya sih, aku memang sengaja soalnya gak mau dia kepikiran. Ya tapi kenapa harus marah? Pakai nangis loh. Ujar Al tak mengerti. Al melirik ke sebelahnya. Kenapa sekarang kamu diam? Dia mau ngasih solusi. Tegur Al kepada Ethan yang diam namun keningnya berkerut. Ethan langsung bertepuk tangan sekali lalu memperbaiki duduknya. Mungkin dia cemburu? Sahut pria itu yang seperti mengingat suatu hal. Al menaikkan alisnya sebelah. Tak mengerti dengan maksud sahabatnya. Aku baru ingat. Kemarin kan aku lihat CCTV untuk memantau keadaan kafe seperti biasa. Nah, aku lihat Aura datang. Pas masuk di ruangan yang kalian tempati meeting, Aurora berhenti. Terus, sambung Al. Terus, ya dia lihatlah tuh suaminya yang sedang bersama dengan wanita cantik dan seksi. Ejek Ethan dengan nada bicara yang dibuat-buat. Apa salahnya? Kita meeting kan berempat. Tanya Al penasaran. Masalahnya, timingnya sangat pas. Kamu hanya berdua dengan wanita itu, Tuan Al yang terhormat. Ujar Ethan menegaskan. Al dan Jason mencoba mengingat semua alur peristiwa yang terjadi kemarin. Mungkin waktu aku nerima telepon, terus asisten wanita itu ke toilet. Tebak Jason. Nah, itu dia. Itu dia Pak Al. Timingnya pas banget dengan kedatangan istrimu. Selain cemburu, apalagi coba? Al terdiam. Mungkin saja istrimu pikir wanita itu adalah calon istrimu yang ketiga. Ujar asal Ethan disertai dengan tawanya. Jason pun ikut tertawa seraya meneliti kembali kerjaannya. Al menatap kedua sahabatnya tajam. Namun tatapan itu tak membuat pria itu berhenti tertawa. Namun sedetik kemudian, senyum kecil terbit di bibirnya. Kali ini Ethan yang mengerutkan keningnya. Kenapa senyum-senyum? Tanya Ethan. Jason, aku mau kejutannya dipercepat jadi besok malam. Alih-alih menjawab, Al justru membuat perintah untuk Jason. Dan tentu saja Jason tidak bisa membantah. Yakin Tuan? Tanya Jason memastikan. Ya, aku sangat yakin. Dan malam ini aku akan menginap di rumah utama. Biarkan saja dulu istriku berpikiran macam-macam. Besok aku akan memberikannya kejutan romantis untuknya. Bibir pria itu masih saja tersenyum. Dan oh ya, pesankan aku bunga mawar merah sebanyak 2.000. Sambungnya dengan bersemangat. Ethan dan Jason membuka mulut, terkejut dengan permintaan sang penguasa itu. 2.000? Banyak amat. Mau diapain tuh bunga sebanyak itu? Kenapa nggak beli aja dengan toko bunganya sekalian? Ujar Ethan yang mulai jengah dengan ucapan sahabatnya. Boleh juga tuh ide. Ujar Al lalu berdiri dari tempat duduknya. Memasukkan satu tangannya di saku celana hitamnya. Ingat, besok semuanya harus sempurna. Aku gak mau ada kesalahan sedikit pun. Ingatkan sang penguasa itu dengan jari telunjuk mengarah ke kedua sahabatnya.
lalu beranjak menuju kursi kebesarannya seraya tersenyum kecil. Istriku rupanya cemburu. Itu artinya dia sayang padaku. Atau tidak, mungkin saja dia sudah jatuh cinta padaku. Jason dan Etang saling pandang dengan wajah heran. Lalu keduanya pun mengangkat kedua bahunya. Sementara di mall. So, apa rencanamu Nyonya Al? Tanya Kimi. Posisi ketiga wanita cantik itu saat ini sedang berada di kafe khusus dengan menu kebab. Setelah puas berkeliling mall, mereka memilih tempat tersebut atas permintaan Aurora. Iya, aku akan mencoba memberitahukannya nanti. Jawab asal Aurora. Aurora bahkan tak punya ide sama sekali bagaimana akan menyampaikan berita tersebut ke suaminya. Ia justru sibuk memikirkan bagaimana reaksi suaminya nanti saat dia memberitahukan perihal kehamilannya. Aurora menghela napas berat. Sudah, jangan berpikiran yang macam-macam. Hadapi saja, ucap Rebecca mengelus punggung sahabatnya. Iya benar kata Echa. Santai aja. Ingat, kamu harus memikirkan kesehatanmu. Jangan sampai pikiranmu yang tidak jelas itu membebanimu sampai kau lupa kalau di dalam perutmu ini sudah ada nyawa yang harus kau jaga. Kimi berucap seraya mengelus perut Aurora. Aurora tersenyum. Baik, Ibu Dokter. Ujar Aurora membuat kedua sahabatnya tertawa. Sementara di desa terpencil, seorang wanita itu telah diasingkan ke desa yang sangat jauh dari kota. Akses ke desa itu pun begitu rumit tanpa alat transportasi pribadi. Sialan, keterlaluan kamu, An. Teriak Jenny, menendang sesuatu yang ada di dekatnya. Aku akan buat perhitungan denganmu. Kedua tangannya mengepal. Kuku panjangnya menancap di telapak tangannya. Kalau aku tidak bisa membuatmu terluka langsung, aku bisa membuatmu terluka melalui keluargamu. Seringai tipis muncul di bibir wanita itu. Tunggu saja,